Oke, selamat siang ya. Hari ini siang banget tuh, hampir jam 1 ya. Sebenarnya saya sudah bangun dari jam 5 pagi, baru pulang dari RUPS AKR dan Petrosi ya, ketemu Pak Lo Kek Hong. Oke, ini orderan yang masuk ya. Kita review aja kita ngomongnya ya, bukan orderan ya. Kita review saja eh, bohlam-bohlam yang mau kita review ya. Secara cepat ya, kita dulukan yang ini karena mau di pick up oleh Grab. Ya, ini review untuk expander ya. Expander ini sebelumnya sudah saya kalibrasi ya, karena untuk mobil-mobil sejuta umat seperti Expander, Avanza, Mobilio, mobil-mobil sejuta umat R3 gitu-gitu ya, kita sudah siapin. Jadi saya sudah tandain di dus-dusnya, jadi untuk mobil apa, jadi istilahnya mobil-mobil yang umum lah ya. Nah, ini lampu LED saya rekomendasi tipe ini, Cree XHP 50 second generation 30 watt ya. Satu, syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Kedua, harus stabil ya. Syarat watt dan luxnya harus gede, level wattnya dia memang cuma di 30 watt, tidak bisa lebih ya. 30 watt low beam, 30 watt high beam, bukan 60 watt, bukan ditotalin 2 bohlam adalah 120 watt, bukan ya. Cuma 30 watt ya. 30 watt ini kita berbicara real ya. Kenapa saya harus berbicara ngomong real? Karena banyak di luaran yang menjual bohlam ya, wattnya gede-gede ditulis di kardusnya atau deskripsinya di online shop segede mungkin. Kita berbicara ngomong apa adanya, jujur saja. Kalau 30 watt ya 30 watt. Buat apa sih kita bohong-bohongin orang gitu ya. 30 watt 3100 lux. 30 watt low beam, 30 watt high beam. Jadi bohlam ini berapa watt? 30 watt. Bukan 60 watt, bukan 120 watt ya. Ada orang ditulis 120 watt. Oh iya Pak, total dari keseluruhan bohlam itu namanya gimmick ya. Itu adalah mau membohongi customer secara halus. Jadi low beamnya 30 watt, high beamnya 30 watt, jadi total 60 watt. Kan ada 2 bohlam Pak, jadi total 120 watt. Bukan begitu ngitungnya bro ya. Yang ngitung yang benar adalah dibaca oleh alat ukur. Alat ukur terdetek berapa wattnya, ya itulah wattnya ya. Tuh ya, 29,7 30 ya. Jadi wattnya ya 30. Anda pada saat high beam 30 juga, 30,4 29,6 ya. Kalau 30 watt ya 30 watt ya. Kita berbicara jujur saja, nggak usah tipu menipu gitu ya. 30 watt ini realnya ya. Nah, syarat kedua adalah bohlam harus stabil, tidak boleh ngedrop. Kenapa? Karena sudah 30 watt ya dia tidak boleh ngedrop ya. Kenapa sih banyak bohlam di luaran ngedrop? Dan si pedagang tidak menjelaskan kenapa itu bohlam itu ngedrop, atau dia tidak menjelaskan bohlam itu bisa ngedrop ya. Kebanyakan karena satu overheat, kedua memang drivernya ya. Drivernya awalnya startnya gede, terus lama-lama turun wattnya, atau yang ngedrop kepanasan, overheat gitu ya, kepanasan. Kenapa sih bisa ngedrop? Ya karena kepanasan, makin panas makin ngedrop. Kenapa bisa panas? Karena ruangan mesin panas ya. Di meja saja kalau diuji coba sudah ngedrop 50%, bagaimana di ruangan mesin? Ruangan mesin itu panas loh, 90 derajat, sedangkan di suhu ruangan ini 30 derajat aja dia bisa ngedrop gitu ya. Nah, makanya ini LED saya jamin tidak ngedrop, jadi Anda nggak usah khawatir. Levelnya cuma memang di 30 watt ya, segitu-segitu aja. Kalau Anda ketemu LED yang wattnya gede 50 watt tapi dia ngedrop 50% jadi 25 watt, kalau diadu dengan ini ya tentu menang ini karena ini 30 watt. Tapi kalau diadu pas pertama kali nyala ya tentu menang yang wattnya gede, karena kan dia lama-lama ngedrop, dia tidak stabil, jadi staminanya turun. Sedangkan ini staminanya bagus, intinya seperti itu. Syarat ketiga adalah harus bisa di-adjust ya. Bohlam ini harus bisa di-adjust. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Memang nggak bisa 100% maksimum, tidak bisa 100% hasilnya mirip seperti halogen, tapi kita bisa mengkira-kira adalah 90%. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Mau nggak mau LED itu harus bisa adjustable. LED yang sudah bisa di adjustable, kadang-kadang customer masih suka komplain, Pak cut off-nya nggak seperti halogen, masih kurang bagus, masih ini, masih itu. Bagaimana kalau Anda beli LED yang fix focus? Itu lebih kacau lagi ya, intinya seperti itu. Jadi Anda harus cari LED yang bisa adjustable ya. Adjustable ini bisa diarahkan ke jam 11, jam 12 bisa diputar ya. Barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah membuang cut off ini ya.
Cut off ini akan dibuang supaya kenapa? Supaya chipletnya bisa lebih keluar, cahayanya tidak terlalu terhalang oleh payung ini, ya. Payung ini sudah menyerupai halogen bentuknya ya, Anda lihat sendiri sudah menyerupai halogen. Jadi saya yakin cut off-nya lebih bagus dibandingkan bolam-bolam di luar. Kenapa? Karena ya seperti payung. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya kita harus cari payungnya ya seperti halogen. Jangan payungnya yang merupakan daging lebih dari body. Dan jangan terlalu jauh dari sumber cahaya, dia harus sedekat mungkin ya. Tujuannya adalah itu, supaya cut off-nya bagus. Syarat keempat, bolam ini harus bisa diservis. Bolam bagus harus bisa diservis. Diservis itu dalam arti chipnya kalau mati bisa diganti. Nah, ini bisa di replace. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Bolam ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar. Makin besar bayangan gelap dan makin gelap ya bolam itu jelek. Nah, ini bayangan gelapnya tidak terlalu gelap ya. Tidak terlalu gelap bayangan gelapnya. Makin tidak gelap ya makin bagus, makin tidak lebar ya makin bagus. Intinya seperti itu. Jadi ini memenuhi syarat ya. Keenam, tidak storing. Bolam ini saya jamin tidak storing, tidak mengganggu fungsi radio mobil Anda, tidak mengganggu komponen kerja elektronik mobil Anda. Jadi tidak perlu takut storing. Storing itu artinya apa? Anda yang paling gampang pas pada saat lampu nyala, Anda nyalakan radio, radionya suaranya mengecil. Ya. Kamera mundur waktu lampu nyala, kameranya goyang-goyang, itu storing, artinya seperti itu ya. Bolam ini tidak storing saya jamin. Syarat keenam adalah soal pendinginan. Bolam ini sangat bagus di pendinginan. Kenapa? Karena dia ada heatsinknya ya. Jangan lupa kalau Anda mau masang, kan ini dilepas nih. Ini dilepas. Ini pasang dulu, klipin, baru pasang karet ya. Ingat ya, ingat kipas harus di belakang karet ya. Kipas harus di belakang karet dan karet original, tidak ada yang dibobok, tidak ada yang dirusak. Karet original, tidak ada yang dibobok dan tidak ada yang dirusak. Jadi benar-benar 100% PNP ya. Pasang, arahkan jam 11. Selesai, Anda lihat di belakang masih ada celah ya. Celah ini makin gede makin bagus. Celah ini makin gede makin bagus. Kenapa? Karena si kipas berputar, angin akan ketiup ke situ. Dia akan keluar di pinggir-pinggir celah sini. Ya. Nah, kalau LED yang tidak ada heatsinknya ya, ininya pendek tidak tinggi. Jadi kalau terpasang itu dia akan tertutup oleh karet. Jadi kalau tertutup oleh karet, si kipas berputar, angin mau lari kemana? Si angin mau kemana? Nggak bisa, kehalangan, buntu jalannya. Nah, itu yang menyebabkan satu, kipasnya cepat rusak. Kenapa? Karena kerjanya berat. Kerjanya berat, arusnya gede. Itu menyebabkan kipas cepat rusak. Kipas rusak ya LED-nya mati. Gitu ya. Nah, kalau ini masih kelihatan, jadi si kipas berputar, angin arahnya ke sana masih bisa keluar dari pinggir-pinggir. Jadi pendinginannya bagus gitu ya. Makanya selalu saya ngomong syarat bolam bagus itu ketujuh harus ada pendinginannya bagus. Kita bikin syarat tidak mengada-ngada ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Nanti akan segera kita kirim nih. Bolam ini sudah saya kalibrasi ya. Jadi ada yang udah kita setting, ada yang udah kita papas. Jadi tinggal pasang aja ya di mobil. Untuk expander ini. Untuk Mitsubishi Expander ya, Mitsubishi Expander sih istilahnya udah, kalau Anda nggak beli bolam ini rugi sebenarnya. Kenapa? Saya sendiri pakai Expander, jadi istilahnya sudah kita coba sendiri, sudah kita uji sendiri, hasilnya kalau menurut saya sih udah perfect ya. Tapi memang kepuasan tiap-tiap orang berbeda ya. Ada orang yang masih belum puas, ada orang yang sudah puas, ada orang yang ini, ada yang itu, macam-macam ya. Intinya pokoknya adalah saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Memang tiap-tiap orang mempunyai kepuasan berbeda. Ada orang perfeksionis sekali, ada. Saya pernah ketemu customer perfeksionis. Ya kita sih berusaha semaksimal mungkin. Memang karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya hasilnya nggak bisa seperti halogen kalau soal cut off ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya. Jadi 30 watt real ya, 5500 Kelvin masih tembus hujan ya, saya yakin kok ya. Kalau hujan nggak kelihatan itu gara-gara satu adalah di kaca film, kedua wipernya, ketiga ya jamur kaca. Jamur kaca itu sebenarnya bukan jamur tumbuhan tapi adalah kotoran oksidasi lah, polusi udara yang nempel di kaca yang menyebabkan waktu wipernya jalan tidak bersih ya. Ketiga adalah mata kita sehat atau tidak, dalam arti ada katarak, ada glukoma, gula darah juga nggak boleh terlalu tinggi ya, karena gula darah tinggi menyebabkan penglihatan kabur.
Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.